Oke, baik ya, kita lanjutkan materinya. Saya akan share screen materi yang tadi. Ya, jadi yang di video sebelumnya tadi sudah membahas tentang bagaimana cara kerja dari herbisida paraquat diklorida ya, atau bahan aktif paraquat diklorida. Jadi memang langsung menyerang proses fotosintesis yang sangat penting bagi gulma. Kemudian ini tadi fotosintesis terbagi dua reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi cahaya menghasilkan ATP dan NADPH, reaksi gelap menghasilkan glukosa dan energi. Nah, ATP dan NADPH dari reaksi cahaya menjadi bahan utama untuk melangsungkan reaksi selanjutnya di reaksi gelap. Nah, paraquat akan menghambat pembentukan NADPH di reaksi cahaya fotosintesis 1. Ya, oke, ini penjelasannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, konsep ini sama untuk semua tanaman, sehingga herbisida jangan sampai mengenai tanaman utama kita karena dia juga bisa akan mengganggu proses fotosintesis ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya penggolongan herbisida yang kedua yaitu berdasarkan waktu aplikasi. Ini terbagi atas 3 tadi ya, pratanam, pratumbuh, dan pasca tumbuh. Nah, kalau pratanam ini herbisidanya diaplikasikan sebelum tanamannya ditanam dan tidak ditentukan oleh keadaan gulmanya. Kondisi gulmanya bisa sudah tumbuh atau belum, yang pasti tanaman utama belum ditanam ya. Aplikasi dilakukan pada saat pengolahan tanah dan mencampurkannya dengan dengan cara mencampurkannya ke tanah sebelum tanam, persiapan lahan gitu ya. Nah, ini jadi gulmanya boleh udah tumbuh atau belum. Yang pasti pertanam ini di sini patokannya adalah tanaman utamanya belum ditanam ya. Kemudian yang pertumbuh ini adalah gulmanya belum tumbuh, aplikasi herbisida sebelum gulma tumbuh. Biasanya kalau saya penelitian tuh bioherbisida pratumbuh ya, berarti gulmanya belum tumbuh. Nah, pada ini diaplikasikan pada permukaan tanah, kondisi tanaman bisa belum atau sudah ditanam, belum atau sudah tumbuh ya. Jadi bisa juga tanamannya udah ditanam, gulmanya belum tumbuh, nah kita semprot, kita aplikasikan herbisidanya bisa gitu ya. Nah, nantinya herbisida ini yang pratumbuh ini akan membentuk lapisan tipis pada permukaan tanah sehingga apabila biji-biji kecambahnya itu mau muncul, dia akan terkena sama lapisan herbisida tersebut dan akhirnya mati, tidak jadi tumbuh. Ya. Oke, nah ini juga akar atau tajuk gulma yang mulai berkecambah akan terkena dan menyerap herbisida tersebut pada saat menembus lapisannya dan akan teracuni. Kelembaban tanah juga akan membantu herbisida mencapai biji gulma yang berkecambah. Nah, biasanya herbisida pratumbuh itu ada ametrin, diuron, 2,4-D amina. Kemudian pasca tumbuh, nah ini yang biasa sering dilakukan ya, yaitu gulmanya sudah tumbuh, tanaman utamanya sudah ditanam, baru disemprotkanlah herbisidanya. Nah, ini herbisida pasca tumbuh berguna untuk mengendalikan gulma selama tanaman tumbuh. Dan ini harus selektif ya, harus memang yang benar-benar sesuai dengan dominasi gulma di lapangan dan diatur cara aplikasinya agar tidak meracuni tanaman. Oke, ini rata-rata bisa semuanya glifosat, sulfosat, paraquat diklorida. Nah, yang penggolongan 3 adalah berdasarkan selektivitas. Ini ada selektif. Ini herbisida yang bersifat lebih beracun untuk tumbuhan tertentu daripada tumbuhan lainnya. Nah, ini seperti 2,4-D, ametrin, diuron, oxyfluorofen. Ini beberapa herbisida yang kayak 2,4-D ini khusus untuk gulma daun lebar gitu. Jadi kalau kita nyemprot ke gulma rumput-rumputan atau teki mungkin dia akan mati juga tapi tidak efektif gitu, lama ya. Jadi selektif ini adalah herbisida tersebut memiliki selektivitas khusus gitu, bisa lebih mematikan atau lebih beracun pada jenis gulma tertentu. Kemudian non-selektif, ini dia beracun bagi semua spesies tumbuhan yang ada, spesies gulma yang ada, seperti glifosat dan paraquat diklorida. Bisa semua ya dibunuh sama si herbisida ini. Kemudian jalur aplikasi ada yang melalui daun, ini yang biasa ya, herbisida pasca tumbuh, jadi disemprotkan ke daunnya, nanti dari daunnya itu bahan aktifnya menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Lalu melalui tanah, ini biasanya yang pratumbuh karena gulmanya belum ada, jadi kita semprotin ke tanah karena berharap biji-biji kecambah yang ada di dalam gulma tersebut bisa mati.
Nah, kita akan pelajari masing-masing cara kerja dari bahan aktif ya. Ini bahan aktif yang umum-umum saya jelaskan. Yang pertama ada glifosat ya. Nah, ini biasanya untuk gulma gresis, gulma daun lebar setahun dan tahunan. Lalu cara aplikasinya disemprotkan ke daun dan glifosat ini bersifat sangat mobile ya, artinya sangat mudah bergerak, sangat cepat dia menyebar ke seluruh bagian tanaman. Gejala keracunannya bisa terlihat 1-3 minggu setelah aplikasi dan berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, glifosat ini termasuk salah satu herbisida yang aman bagi pengguna dan ramah lingkungan karena telah diketahui bahwa di glifosat ini tuh mudah mudah hilang gitu di tanah. Itu residunya tuh cepat hilang di tanah karena berbagai proses. Gitu. Nah, itu glifosat walaupun dia memang non selektif ya, tapi di lapangan tuh kadang-kadang rata-rata glifosat ini digunakan untuk mengendalikan gulma rumput. Nah, yang kedua ada 2,4-D di metilamina. Kalau tadi glifosat tuh yang paling terkenal tuh Roundup ya merek dagangnya. Kalau 2,4-D di metilamina ini ada Lindomin. Oke, ini dia selektif ya, hanya untuk gulma berdaun lebar, bisa yang setahun dan 2 tahun, aplikasinya bisa lewat akar dan daun, artinya lewat akar disemprotin ke tanah gitu. Kemudian menyebabkan gulma daun lebar ini melengkung dan terpuntir, ya. Nah, ini terkonsentrasi dalam embrio muda atau jaringan meristem yang sedang tumbuh. Lalu mekanisme kerja dari 2,4-D ini adalah meniru kerja auksin atau hormon tanaman yang menstimulasi pertumbuhan, tetapi menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkendali dalam jaringan pembuluh atau vaskuler. Jadi dengan masuknya 2,4-D ini, pembelahan sel di dalam tubuh gulma itu jadi berlebihan, nggak terkendali, akhirnya dia mati, gitu ya. Dan ini dia bisa mengganggu keseimbangan produksi bahan-bahan kimia yang diperlukan tumbuhan. Jadi 2,4-D kerjanya seperti hormon dan menstimulasi pertumbuhan, tapi hormon yang menyebabkan pembelahan selnya jadi tidak terkendali, jadi membelah sel terus gitu berlebihan. Akhirnya keseimbangan produksinya tidak stabil gitu ya, dan gulmanya bisa mati. Ya, harganya relatif murah dan efektif mengontrol gulma. Nah, selektif ini, herbisida selektif ini hanya membasmi gulma tertentu tanpa mengganggu tanaman utama ya. Jadi memang dia khusus untuk daun lebar. Nah, selanjutnya ada triklopir, ini seringnya bahan aktif garlon ya. Triklopir bagaimana? Ini juga khusus untuk, ini bisa daun lebar dan rumput-rumputan. Mekanisme kerjanya seperti 2,4-D, jadi sama seperti hormon pertumbuhan juga, tapi dia memberikan tanaman itu hormon yang berlebihan sampai 1000 kali, sehingga mengganggu keseimbangan hormon. Kalau tadi 2,4-D memang seperti hormon, tapi dia menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkendali. Kalau triklopir dia masuk, dia akan mengganggu keseimbangan hormon, hormonnya jadi berlipat sampai 1000 kali, sehingga tanaman tidak stabil, keseimbangan hormon dan pertumbuhannya nggak oke, dan akhirnya dia jadi mati. Gitu ya, buat triklopir. Lalu metil metsulfuron, ini merek dagangnya seringnya Ali ya. Nah, ini juga bisa buat semuanya, daun lebar dan rumput-rumputan, bisa ini non selektif. Lalu dia ini diabsorpsi oleh akar dan daun, gulma akan mati dalam 7-12 hari. Nah, metil metsulfuron ini kerjanya mirip ya dengan glifosat tadi, adalah dia menghambat kerja dari enzim yang akan membentuk asam amino. Kalau tadi di glifosat dia bisa menghambat kerja enzim EPSP 5-enol pirofit sikimat trifosfat. Kemudian sekarang kalau metylmetsulfuron dia ini menghambat kerja enzim ALS dan AHAS. Gitu ya, enzim acetolaktase dan acetohidroksi. Gitu, ALS dan AHAS. Nah, si enzim tadi ALS dan AHAS ini akan membentuk tiga asam amino, yaitu valin, leusin, dan isoleucin. Gitu. Jadi kalau enzim yang nggak kebentuk, asam aminonya nggak kebentuk, ya udah protein nggak kebentuk, tanaman nggak bisa tumbuh. Gitu ya. Jadi ini kalau metylmetsulfuron asam aminonya valin, leusin, isoleucin dengan enzim ALS dan ALHAS. Gitu. Kalau tadi yang glifosat dengan triptopan, tirosin, phenylalalanin dengan enzim EPSP. Gitu ya. Jadi sama mirip kerjanya dengan glifosat, menghambat pembentukan asam amino.
Kemudian fluoroxifir ini biasanya nama dagangnya adalah staran. Nah, fluoroxifir ini mekanisme kerjanya sama seperti hormon juga, hormon pertumbuhan dengan 2,4 didentiflopir, namun dia mempengaruhi sintesis lemak dan RNA gitu ya. Jadi ya RNA ini kan perlu ya buat informasi genetik dari si gulma. Nah, gara-gara RNA-nya terganggu, maka transfer informasi genetiknya ini terganggu juga sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan bentuk dan fungsi organ tanaman. Jadi kalau fluoroxifir ini lebih ke mempengaruhi sintesis lemak dan RNA. Kemudian ada diuron, tadi ada ya diuron yang bareng-bareng paraquat. Nah, ini diuron DCMU, ini juga dia menghambat itu elektron pada fotosistem 2. Gitu ya. Kemudian ada atrazin. Nah, ini mengganggu proses transfer elektron juga pada fotosistem 2 dan residu dari herbisida ini bisa mengkontaminasi tanah dan air. Lalu yang terakhir ini ada paraquat diklorida yang herbisida kontak ya. Nah, ini tadi aplikasinya ke daun dan menghambat proses fotosintesis ya, diingat ya di reaksi cahaya, kemudian di fotosistem 1 menghambat pembentukan NADPH. Nah, paraquat ini di daun itu sangat cepat diserapnya sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan, tidak ditranslokasikan ke titik tumbuh, tidak mobile ya. Kemudian penggunaan paraquat biasanya disebut pada daerah keringan. Zat yang terkandung dalam paraquat sangat berbahaya sehingga hanya orang-orang terlatih yang diperbolehkan menggunakannya. Kita juga udah pernah belajar ya di pestisida bahwa memang paraquat ini masih golongan bahan aktif berbahaya. Nah, ini harus dilakukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan karena bila meninggalkan residu yang melewati, ini dapat menyebabkan keracunan dan kematian tanaman. Harus dilakukan monitoring terhadap keberadaan residu paraquat di lapangan. Ya, jadi itu tadi beberapa jenis bahan aktif dan cara kerjanya. Kemudian juga tentang pembagian herbisida berdasarkan golongannya. Ya, jadi harap dipahami dan dihafalkan dan juga mohon untuk semua bahan aktif tadi dicari nama merek dagangnya apa ya sehingga nanti kalian paham gitu tahu bahwa di lapangan itu ada yang bahwa di lapangan itu nanti ada bahan aktif, ada merek dagang gitu. Kalau orang-orang selama ini taunya hanya Roundup gitu kan, Ali. Nah, sebaiknya kita itu juga tahu bahan aktifnya gitu ya. Nah, jadi sekian dulu penjelasan materi pengendalian gulma secara kimia dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.